Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Shalom Fitria Maharani dari kelas 11 Perbankan 2 di SMK Plus Vita Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tata cara atau langkah-langkah untuk menginput atau mengisi transaksi perusahaan dagang dalam aplikasi Mayo atau Mind Your Opinion Business. Disimak ya videonya sampai habis. Setelah kita mengklik aplikasi Mayo, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Open digunakan untuk membuka file yang sudah pernah dibuat. Create untuk membuat data perusahaan baru. Export itu digunakan untuk mencari file company kita. What's new itu untuk melihat fitur-fitur baru pada Mayo. Sedangkan exit untuk keluar dari aplikasi Mayo. Dan kita di sini ingin membuat data perusahaan baru, maka mengklik create. Lalu muncullah tampilan seperti berikut ini. Company name diisi nama perusahaan, address diisi alamat, phone number, fax number, lalu email address diisi. Lalu selanjutnya kita ke account information. Current financial year itu diisi tahun berjalannya transaksi. Last month of financial year itu diisi bulan terakhir terjadinya transaksi. Conversation months itu diisi bulan berjalannya transaksi. Sedangkan number of account period itu diisi sesuai dengan periode transaksi tersebut berjalan. Lalu kemudian account list itu pilih yang I would like to import a list of account provided by my accountant after I'm done creating my company file. Setelah itu kita akan memilih company file. Ada tulisan change itu untuk menyimpan data di lokasi yang berbeda dengan next. Kita bisa memilih change atau next sesuai dengan kita ya. Setelah kita sudah masuk pada menu tampilan Mayo seperti ini, maka yang pertama kita akan membuat daftar akun. Supaya lebih efektif, buat daftar akun sekaligus mengisi saldo awalnya. Yaitu kita klik account, lalu account list untuk membuat daftar akun. Lalu akun type disesuaikan dengan jenis akun yang akan kita masukkan. Kalau misalnya kita mau membuat daftar akun yang baru, kita klik new, isi, lalu enter, klik nama akunnya, lalu pilih OK. Lalu setelah itu, untuk langkah selanjutnya yaitu membuat setting pajak, PPN atau VAT, tax kode. Klik menu list, terus pilih tax kode. Menu list, lalu klik tax kode. Pada tax kode list, pilih new. Pada isian tax kode, ketik PPN. Enter, lalu pajak pertambahan nilai. Ini untuk rate-nya diisi 10%. Untuk line account for tax collect-nya itu diisi PPN outcome seperti ini, dan untuk linked account for tax paid itu diisi PPN income. Jika sudah selesai, text OK, maka nanti di sini itu akan muncul pajak pertambahan nilai. Nah, seperti ini. Ini kan udah ada ya. Lalu jika sudah selesai, klik close. Untuk tahapan selanjutnya yaitu membuat line account, hubungan antar akun, sehingga ketika kita akan melakukan proses jurnal yang memerlukan beberapa pencatatan, otomatis Mayo ini akan melakukannya dalam satu tahap saja. Caranya pada menu klik stop, ini stop ada di sini, klik stop, pilih link account, lalu pilih account and balance account, maka akan muncul tampilan seperti ini. Biasanya untuk link account and banking account sudah sesuai, sehingga kita tidak perlu mengubahnya. Meskipun demikian, kita harus tetap melihatnya untuk memastikan kalau link tersebut sudah sesuai. Nah, jadi seperti ini ya.
Lalu selesai, kita ke stop lagi, link account, dan sales itu untuk penjualan dan purchase itu untuk link pembelian. Kita contohkan yang sales terlebih dahulu. Asset account for tracking itu diisi dengan akun piutang dagang, nih akun receivable seperti ini. Dan untuk bank account for customer resale itu diisi cash in bank. A charge for freight on sales itu biasanya diisi dengan freight college, dan I-track deposit itu biasa diisi dengan customer deposit, dan I give discount itu biasa diisi dengan sales discount, dan I exhaust charge for late payment itu diisi pendapatan denda dari keterlambatan pembayaran, atau biasa yang disebut dengan outer on-com. Tetapi untuk biasanya yang terkait hanya akun piutang dan cash in bank. Lalu jika sudah selesai mengisi akunnya, klik OK. Dan untuk link account untuk yang purchase, kita klik yang purchase. Lalu di sini itu liability account for tracking payable-nya diisi dengan account payable. Bank account for paying bills-nya diisi cash in bank seperti gambar ini. Dan I can receive item without supplier bill itu biasanya dikosongin. I pay freight on purchase itu diisi dengan freight paid. Dan I track, and I pay itu biasanya dikosongkan sesuai dengan data transaksi yang ingin dimasukkan. Selanjutnya yaitu membuat buku pembantu, piutang, hutang, dan persediaan. Kita ke cart file terlebih dahulu, lalu klik cart list, lalu untuk ini bisa mengubah customer, supplier, dan employee. Ya. Tapi di sini kita contoh untuk membuat customer. Misalnya kita akan membuat customer yang namanya Shalwa. Dia card ID-nya misalnya B008. Address itu di jalan di. Lalu isi nomor teleponnya. Lalu kita ke styling details. Di styling details ini kita mengubah layoutnya menjadi item. Lalu di income itu kita pilih sales. Klik aja 2 kali. Setelah itu di payment is UE itu kita pilih yang in a given of day. Lalu D-nya itu kita pilih berapa, misalnya 30 atau bisa juga 25. Lalu teks kodenya kita isi yang tadi kita ubah ya, pajak pertambahan nilai. Dan untuk ininya kita ubah menjadi non-taxable. Centang use customer teks kodenya. Lalu kita klik OK jika sudah selesai. Pilih nama customer yang tadi sudah dimasukkan. Misalnya Rama Elektronik. Klik lalu add sales. Oke. Lalu masukkan nama customer. Misalnya yang tadi kita masukin yaitu Rama. Use customer. Lalu isi date-nya. Isi date-nya. Dan untuk teks code itu diisi non-taxable karena saldo piutang tidak kena pajak. Dan ini diisi untuk seluruhnya untuk membuat saldo awal yang tadi kita udah masukin. Lalu jika sudah selesai, klik record. Untuk
supplier juga dengan hal yang sama. Kita memasukkan namanya, card ID-nya, address-nya, number phone-nya juga sama, dan banking details-nya pun sama. Lalu setelah itu, di customer pun sama, add purchase, lalu kita isi seperti yang tadi, misalnya kita isi CV Makmur, ini date-nya, dan tax code itu PPN untuk yang kena pajak dan non-taxable untuk yang tidak kena pajak. Jika sudah selesai, klik record. Tahapan selanjutnya yaitu membuat buku pembantu, piutang, hutang, dan persediaan. Kita ke card file terlebih dahulu, lalu klik card list, lalu untuk ini bisa mengubah customer, supplier, dan employee. Ya. Tapi di sini kita contoh untuk membuat customer. Misalnya kita akan membuat customer yang namanya Shalwa. Dia card ID-nya misalnya B008. Address itu di jalan di, lalu isi nomor teleponnya. Lalu kita ke styling details. Di styling details ini kita mengubah cell layout-nya menjadi item. Lalu di incognito kita pilih sales. Klik aja 2 kali. Setelah itu di payment is UE itu kita pilih yang in a given of day. Lalu D-nya itu kita pilih berapa, misalnya 30 atau bisa juga 25. Lalu teks kodenya kita isi yang tadi kita ubah ya, pajak pertambahan nilai. Dan untuk ininya kita ubah menjadi non-taxable. Centang use customer teks kodenya. Lalu kita klik OK jika sudah selesai. Untuk menentukan metode penilaian persediaan yang dipakai, maka langkah-langkahnya pada menu utama Mayop, klik Inventory, lalu pilih Set Item Price, ini, klik. Jika menggunakan metode Average, maka pilih Average Cost. Dan jika menggunakan metode LIFO, maka klik Less Cost. Mayop selalu merekomendasikan user untuk menggunakan metode rata-rata bergerak moving range, yaitu yang ini. Setelah tahapan ini selesai, maka saatnya mulai mengerjakan transaksi ke dalam jurnal. Untuk supplier juga dengan hal yang sama. Kita memasukkan namanya, card ID-nya, address-nya, number phone-nya juga sama, dan banking details-nya pun sama. Lalu setelah itu, tata cara pembuatan rekonsiliasi bank. Pada menu utama Mayop, pilih modul banking. Kemudian klik Reconcile Account ini. Pastikan akun yang akan direkonsiliasi pada posisi cash in bank ini. Pada isian new statement balance, masukkan masukkan saldo cash in bank menurut rekening korannya. Lalu pada isian new statement date itu
isi atau bank statement date itu diisi tanggal pembuatan rekonsiliasi, biasanya di akhir periode. Misalnya tanggal 31 Desember 2011. Lalu enter. Setelah muncul mutasi cash in bank dalam jurnal penerimaan dan perungkaran kas yang dibuat oleh Mayop, klik tanda checklist yang ada pada sudut kiri atas. Mana tanda checklistnya, guys? Klik tanda checklist. Bandingkan antara kolom debit pada rekening koran dengan kolom withdrawals pada Mayop. Jika ada nominal yang tidak ada di rekening koran, maka pada Mayop hilangkan tanda checklistnya, sehingga akan dibaca oleh Mayop. Ini guys, tanda checklist ini guys. Lalu jika sudah selesai, reconcile. Oke. Jika semua pencatatan transaksi sudah selesai, maka saatnya kita menyajikan laporan atau report, yaitu dengan klik reports, lalu pilih account. Lalu masukkanlah Akan muncul transaksinya seperti berdasarkan ini untuk pencatatan. Jadi account, menampilkan banking, neraca sales, atau dan balance sheet. purchase. Kita pilih balance sheet ya guys. Cari ini guys, balance sheetnya guys. Nih, lalu display. Udah deh guys, ini merupakan neracanya. Dan kalau misalnya kita untuk menampilkan laba ruginya, kita pilih profit and loss nih guys, display. Ini nih guys, ini masih kosong guys. Dan untuk arus kasnya, kita tap ke banking, kemudian pilih statement of cash flow dan klik display. Ini guys. Untuk perusahaan yang melakukan tutup buku pada tahun yang sama atau triwulan, catuwulan, atau semesteran, untuk melakukan proses tutup buku, caranya yaitu yang pertama adalah menutup pendapatan. Untuk menutup seluruh akun pendapatan, maka catatlah seluruh akun pendapatan di sisi debit dan akun laba ditahan atau retained earnings di sisi kredit. Dan untuk menutup beban dan HPP, untuk menutup seluruh akun beban dan HPP, maka catatlah seluruh akun beban dan HPP di sisi kredit dan akun laba ditahan, retained earnings di sisi debit. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time.